Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amuj dan akan dengan NIM 2401700021. Di sini saya akan membahas peretasan website kampus, studi kasus ancaman keamanan cyber di institusi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu peretasan website kampus, kemudian penyebabnya beserta solusinya. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu skenario serangan. Apa yang akan terjadi? Baik, sebelumnya, fase pertama, penyerang melakukan pemindaian sistem. Pasti dong, penyerang melakukan pemindaian. Mencari kerentanan di website kampus dan server yang terhubung dengan jaringan publik. Yang kedua, itu fase eksploitasi. Memanfaatkan sebuah celah kecil keamanan seperti SQL injection atau cross-site scripting untuk mendapatkan akses awal ke sistem. Jadi istilahnya penyerang melakukan pembobolan ke sistem. Untuk fase yang ketiga yaitu ada kompromis. Penyerang memperkuat akses diri dia agar dapat menginstal malware dan mencuri data akademik atau menjual informasi data pengguna. Informasi pribadi pengguna. Jadi penyerang bisa saja menggunakan data kita untuk berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan pasti. Itu fase keempat yaitu ada dampak, website down, data terpapar, reputasi rusak, dan lain-lainnya. Baik, itu saja untuk skenario serangan. Selanjutnya, baiklah, pembahasan berikutnya itu kerentanan utama yang dieksploitasi. Nah, apa sih yang membuat penyerang itu bisa mengeksploitasi? Nah, yang pertama tuh ada patch management lambat, yaitu sistem dan software jarang diupdate, jarang diperbarui, sehingga meninggalkan celah zero day yang diketahui terbuka. Yang kedua yaitu kredensial lemah, password default tidak diganti, autentifikasi multifaktor tidak diaktifkan di aplikasi kritis, sehingga penyerang bisa mudah melakukan eksploitasi. Dan yang ketiga yaitu konfigurasi buruk. Server database terbuka ke publik. File sensitif dapat diakses tanpa otirasi yang tepat. Pembahasan berikutnya yaitu dampak dan konsekuensi yang terjadi apabila penyerang melakukan peretasan sistem. Yaitu jika terdampak pada operasional website offline hingga 48 sampai 72 jam. Artinya layanan pendaftaran terhenti, email universitas tidak berfungsi, dan sumber daya TI tersita untuk investigasi. Untuk mencari-cari celah kenapa penyerang bisa melakukan peretasan. Dan untuk dampak reputasi dan legal, kepercayaan mahasiswa menurun drastis pastinya. Kemudian media massa meliput insiden negatif, potensi gugatan dari orang tua, serta sanksi regulator pendidikan. Kenapa ini bisa terjadi? Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu strategi pencegahan. Pertahanan berlapis, menggunakan pertahanan berlapis. Pertama itu kita melakukan penilaian risiko, audit keamanan komprehensif, kemudian penetration testing, dan pemetaan aset digital untuk identifikasi celah. Istilahnya yang pemegang server melakukan penilaian risiko jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian ada patch dan hardening. Terapkan sistem penjadwalan patch otomatis, kemudian disable service yang tidak perlu dinonaktifkan saja, dan konfigurasi keamanan baseline. Yang berikutnya ada akses dan autentikasi, melakukan implementasi MFA, password manager, kemudian dari principle of least privilege, dan logging akses terperinci untuk semua sistem. Dan yang terakhir ada monitoring dan respons. Di sini para tim dimulai melakukan simulasi serangan untuk melihat kesiapan tim. Itu dari CEM platform, incident response plan, backup regular, untuk melihat seberapa responnya seberapa baik dan seberapa bagus tim ini jika terjadi sebuah peretasan.
Baik, untuk solusi berikutnya yaitu framework implementasi praktis. Untuk elemen keamanan misalnya untuk akses dan identitas, tindakan cepat yang harus kita lakukan yaitu aktifkan MFA, kemudian audit kredensial admin. Dan untuk peningkatan jangka panjangnya yaitu SSO Enterprise, kemudian Privilege Escalation Monitoring. Dan untuk elemen das keamanan, update sistem, tindakan cepatnya, patch aplikasi kritis segera diupdate aplikasi-aplikasi kritis. Dan peningkatan jangka panjangnya, automate patch management system, artinya patch-patch yang perlu di-download itu langsung diupdate secara otomatis dan sisanya dapat kita baca. Baik, sudah sampai di penghujung materi, itu bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Peretasan website kampus menunjukkan pentingnya keamanan sistem komputer. Kalau semua pihak sadar dan peduli soal keamanan digital, kasus kayak gini bisa dicegah. Jadi, yuk sama-sama kita jaga keamanan data kita. Dan itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.